Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik Amerika Serikat juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan Amerika Serikat ini, Pusat Komando AS atau CENTCOM belum memberikan keterangan resmi. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara itu, 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan ini akan dilakukan dengan sangat keras. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very... Pemirsa, ratusan warga Bulgaria menggelar aksi unjuk rasa menolak penempatan sementara pesawat militer dan personel Amerika Serikat di pangkalan udara Besmer. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret Bulgaria ke dalam konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Ratusan demonstran turun ke jalan di kota Yambol, Bulgaria Tenggara untuk memprotes penempatan sementara pesawat pengisian bahan bakar di udara milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta personel militernya di pangkalan udara Besmer, Bulgaria. Rekaman memperlihatkan massa membawa bendera Bulgaria dan Uni Soviet, menyalakan suar, serta membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Amerika Serikat. Sejumlah demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat justru meningkatkan risiko keamanan bagi Bulgaria jika konflik di Timur Tengah terus meluas. Тези хора ще отговарят за национално предателство, но пак казвам, тези хора не решават. Тези ги използват и накрая ги изхвърлят като салфетки. Sebelumnya, pemerintah Bulgaria menyetujui penempatan sementara hingga 8 pesawat tanker KC-135 milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta sekitar 250 personel militer di pangkalan udara Besmer.
Penempatan tersebut berlaku mulai 24 Juli hingga 1 Oktober untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Lunatic mayor of New York thinking you may get arrested if you go to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come. You've come to Washington, so you can go there. But I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, this just hate spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. Mayors, and I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC, mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Pemirsa, bentrokan terjadi di perbatasan Maroko-Spanyol saat para imigran berupaya menyeberang ke wilayah kantong Spanyol di Melilla. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan migran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi bubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden terjadi saat petugas berusaha gagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol yang bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta,
juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.